Pernah nggak sih Anda mikir gimana caranya HP sekecil di saku kita ini bisa nyimpan puluhan ribu foto kualitas tinggi tanpa bikin memori langsung penuh? Kayak sihir kan? Padahal, ini murni trik teknologi super cerdas yang otomatis terjadi tiap kali Anda jepret foto. Nah, di sesi Kali Explainer kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik trik itu, sesuatu yang disebut pemampatan citra berugi atau yang sering banget dikenal sebagai lossy compression. Coba bayangin deh skala internet zaman sekarang. Tiap detik, Instagram, WhatsApp, atau website manapun itu nampilin miliaran foto secara instan. Pernah kepikiran nggak gimana caranya mereka mindahin data raksasa itu ke seluruh dunia tanpa bikin internet jadi super lemot atau malah lumpuh? Kalau setiap foto dikirim dalam ukuran aslinya yang gede banget itu, wah kita bisa nunggu berjam-jam cuma buat loading satu halaman sosmed. Jelas ada pahlawan tak kasat mata yang mangkas ukuran data ini drastis banget di belakang layar. Oke, kita langsung aja bahas peta jalannya. Pertama, misteri file gambar kecil. Kedua, apa itu lossy compression? Lanjut yang ketiga, cara kerja pemampatan berugi. Keempat, format gambar yang populer. Dan terakhir, perbandingan lossy dan lossless. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, misteri file gambar kecil. Jadi gini, sensor kamera modern itu nangkep jutaan piksel, dan tiap piksel bawa detail warna yang luar biasa padat. Kalau dibiarin mentah gitu aja, memori Anda bakal penuh seketika. Tapi coba lihat angka penyusutan yang gila ini. Katakanlah Anda jepret foto yang aslinya berukuran 20 MB. Lewat keajaiban kompresi, file raksasa itu bisa ciut jadi cuma 1 MB aja. Itu artinya 95% ukurannya dipangkas habis. Ya, 95% datanya benar-benar dihilangkan. Tapi ajaibnya, pas Anda lihat fotonya di layar, kualitasnya tetap kelihatan tajam dan fantastis. Kok bisa 95% hilang tapi kita nyaris nggak sadar? Nah, pertanyaan itu bawa kita ke bagian kedua. Apa itu lossy compression? Secara simpel, lossy compression ini adalah teknik kompresi data gambar dengan cara sengaja ngebuang sebagian informasi yang dianggap kurang penting. Tujuannya jelas, biar ukuran file jadi jauh lebih kecil. Kata kunci yang harus diingat di sini adalah membuang. Ini adalah kompromi yang harus banget dilakuin. Algoritma ini secara sadar menghapus data Anda. Dan karena namanya berugi atau lossy, artinya begitu dikompresi, data asli yang udah dibuang tadi nggak akan pernah bisa dipulihin lagi. Hasil akhirnya nggak akan pernah identik 100% kayak gambar aslinya. Biar gampang bayanginnya, analoginya kayak gini deh. Bayangin Anda punya buku tebel banget. Kalau Anda pengen orang lain gampang dan cepat paham isi bukunya, Anda bikin ringkasannya kan? Di ringkasan itu, inti ceritanya tetap dapat, jalan ceritanya jelas, tapi beberapa detail kecil yang nggak ngubah makna ya dihilangin aja biar ringkas. Persis kayak gitu konsep lossy compression. Cerita utamanya atau visual utamanya tetap utuh, tapi Anda kehilangan detail-detail mikroskopis secara permanen. Terus kenapa trik pengorbanan data ekstrim ini bisa sukses banget? Jawabannya mengejutkan, karena ini manfaatin kelemahan mata kita sendiri. Mata manusia itu nyatanya nggak terlalu sensitif sama semua detail gambar, terutama buat nangkap perbedaan di frekuensi tinggi, noise, atau variasi warna yang super tipis. Misalnya nih, ada langit biru di sebuah foto. Aslinya, mungkin ada ribuan gradasi biru yang beda-beda banget ya pikselnya. Nah, sistem bakal ngebaca ini dan nyederhanain aja jadi beberapa warna biru yang mirip-mirip. Datanya berkurang drastis, tapi mata kita ketipu dan tetap ngelihat itu sebagai langit biru yang mulus. Makin penasaran kan? Yuk masuk ke bagian ketiga. Cara kerja pemampatan berugi. Coba perhatiin 4 langkah di dapur kompresi JPEG ini. Pertama, gambar aslinya dipecah-pecah jadi blok kecil berukuran 8x8 piksel. Kedua, tiap blok ngelewatin transformasi DCT yang intinya ngubah informasi warna jadi data frekuensi. Ketiga, nah disinilah proses buang-buang data terjadi, sistem ngelakuin kuantisasi buat nebang frekuensi tinggi yang rumit dan gak gampang dilihat mata. Terakhir, sisa data yang udah disederhanain ini di-encoding, alias dibungkus jadi satu file baru yang super ringkas. Tapi, tunggu dulu, trik ini ada batasnya loh. Apa jadinya kalau kita terlalu nekat ngatur tingkat kompresinya terlalu tinggi biar dapat ukuran file yang super kecil? Ilusinya bakal hancur, dan muncullah apa yang disebut artefak kompresi. Gambar bakal jadi blur, detail pentingnya hilang, warnanya berubah jadi aneh, muncul noise, dan yang paling sering bikin sepet mata, gambarnya pecah jadi blok-blok kotak kecil. Ini kayak alarm pengingat, kalau kita buang terlalu banyak data, mata kita nggak bisa ditipu lagi. Lanjut ke bagian keempat, format gambar yang populer. Sekarang kita bahas format-format yang sering jadi pesulap di balik layar HP kita tiap hari. JPEG itu rajanya, paling populer sejagat karena ringan dan bisa dibuka di mana aja, walau kelemahannya gampang pecah kotak-kotak kalau kekompres. Terus ada WP, format modern jagoannya Google.
Ini jauh lebih efisien dari JPEG, walau belum 100% universal didukung semua perangkat. Nah, kalau HEIC atau HEIF, ini juara banget hemat penyimpanannya tapi kualitasnya top. Menariknya, Apple tuh cinta banget sama format ini. Meski di luar ekosistem Apple, kadang masih susah dibukanya. Terakhir, JPEG 2000. Kualitasnya juara banget tanpa bikin artefak kotak-kotak, tapi sayangnya prosesnya terlalu kompleks jadi kurang populer di masyarakat umum. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, perbandingan lossy dan lossless. Poin krusial di sini adalah tahu kapan harus pakai alat yang pas. Lossless ngasih jaminan nggak ada satupun data yang hilang. Kualitasnya mutlak utuh, tapi bayarannya mahal banget, ukurannya raksasa. Jadi ini cuma cocok buat arsip atau fotografi profesional. Sebaliknya, lossy, ya dia emang ngormanin data selamanya dan ngurangin dikit kualitasnya. Tapi dengan ukuran file yang jauh lebih mungil, format ini jadi raja tanpa tanding buat urusan multimedia, internet ngebut, dan scrolling sosmed kita. Jujur aja, tanpa lossy, ekosistem digital kita hari ini nggak bakal bisa jalan. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungin. Apakah Anda siap kehilangan data secara permanen demi efisiensi? Fakta uniknya, kehilangan data tanpa suara ini itu terus terjadi di galeri HP Anda setiap hari loh. Tiap kali Anda foto, atau pas lagi seru-serunya browsing. Sebenarnya, kita ini lagi menukar miliaran titik data mikroskopis yang emang nggak kelihatan mata demi dapat kecepatan dan kapasitas penyimpanan yang luar biasa. Itulah fondasi efisiensi dari dunia digital kita sekarang. Terima kasih udah ngikutin Explainer kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.